Misalnya, yang item-item titik-titik itu adalah komedo. Oke, kita next aja buat lihat lebih lanjut lagi. Sebelum kita masuk ke sana, aku mau jelasin dulu epidemiologi dari acne sendiri, dari jerawat ini. Seberapa banyak sih orang di dunia ini yang suffering sama acne? Sebenarnya yang paling banyak menderita itu kalian yang ada di sini, yaitu remaja dan dewasa muda gitu ya, sekitar 85%. Dan acne ini tuh termasuk top 3 penyakit kulit terbanyak di dunia. Udah gitu, ternyata genetika itu juga berperan dalam acne ini. Kok bisa genetika? Jadi kalau papa aku jerawatan, aku kemungkinan besar akan jerawatan gitu ya. Sebenarnya bukan kayak gitu asal muasalnya, tapi ini tuh lebih ke hormonal. Jadi orang itu punya hormon yang namanya tuh androgen. Si hormon androgen ini akan menentukan produksi sebasea kita itu seberapa banyak. Dan hormon androgen ini ternyata dia itu diatur oleh genetik. Jadi kalau orang tua kita cenderung berminyak, maka kulit kita akan cenderung berminyak. Makanya acne biasanya kalau ditelusuri ada histori acne juga di orang tuanya. Next. Nah, terus gimana bisa jadi acne itu? Sebenarnya perjalanannya untuk jadi acne ini ada banyak. 4 diantaranya yang paling banyak diteliti ya, udah paling banyak diketahui adalah yang pertama karena ada hiperproliferasi dari folikel epidermis atau di bagian lebih tepatnya keratositnya. Di situ setiap hari kita itu lapisan kulitnya itu akan berproliferasi, memperbarui diri. Jadi dia akan diganti sama yang baru, diganti sama yang baru. Ketika itu too much, malah numpuk, jadinya itu malah plugging dan jadinya akan malah jadi acne gitu. Terus yang kedua adalah produksi sebum. Kayak yang udah saya jelasin tadi, sebum itu dia diproduksi jika terlalu banyak, maka bisa akan plugging juga ditambah dengan proliferasi dari keratosit tadi. Terus ditambah juga ada yang menghuni di badan kita, di kulit kita, itu ada banyak banget bakteri di sana. Ada yang baik, ada yang enggak. Nah, salah satu yang enggak itu si Propionibacterium acnes ini karena dia akan menyebabkan inflamasi yang bisa akhirnya jadi acne tadi. Kayak gitu. Terus juga yang terakhir adalah inflamasi dan respon imun. Nah, kalau yang ini tuh ini tergantung sama jenis imun dan kondisi vital masing-masing orang. Makanya gaya hidup, terus tidur, makan, dan semuanya itu sangat berpengaruh karena itu letak pengaruhnya di sini, di imun kita. Oke, next. Terus ini adalah patogenesis yang tadi udah aku singgung sedikit ya. Jadi awalnya bisa dilihat terbentuk mikrokomedon di titik folikel epithelium di sini karena ada penghasilan sebum yang terlalu banyak. Akhirnya numpuk di situ. Terus kalau dia itu tertutup di atasnya, maka dia disebut dengan closed comedon atau biasanya orang-orang bilangnya whitehead gitu. Karena di atasnya itu warnanya putih. Tapi kalau misalkan dia tuh terbuka sampai atas karena pori-porinya kebetulan di saluran yang itu tuh gede. Akhirnya dia kebuka tuh. Terus terjadi oksidasi di situ. Gara-gara oksidasi dia jadi warnanya hitam. Itu makanya sering disebut sebagai blackhead gitu ya. Itu adalah open comedon. Terus apabila di sini terjadi inflamasi kedatangan sama si Propionibacterium tadi, dia bisa menghasilkan nanah atau pus yang akan disebut jadi papul atau pustul. Terus kalau papul dan pustul ini terus menjadi semakin besar, maka disebut dengan nodul atau cystic acne. Next. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Jadi sekarang udah tahu kalau misal lihat iklan whitehead, blackhead itu apa. Jadi itu sebenarnya komedo, dia cuma beda di oksidasi atau enggak, tertutup atau enggak. Terus kalau misalkan papul dan nodul itu karena di situ ada inflamasinya, ada pusnya. Apa sih gunanya? Kita tahu ini semua buat tahu kita mau pilih pakai regimen apa buat nge-tackle masalah ini, buat tahu kita mau pakai substansi apa. Next.
Nah, ini dia. Karena dengan tahu itu semua kita jadi tahu ini derajat jerawatnya itu derajat ringan, sedang, apa berat gitu ya. Kalau derajatnya ringan biasanya dia nggak sampai yang inflamasi, ada papul, pustul, dan sistik nggak sampai. Dia mungkin hanya open komedon dan coskomedon dengan jumlah yang sedikit. Terus kalau mild udah mulai kayak gini, kalau dia severe udah mulai kayak gini. Mungkin teman-teman pernah lihat atau pernah mengalami severe kayak gini, ini mungkin akan membutuhkan perjalanan yang panjang ya untuk pengobatannya. Next. Nah, ini adalah gambaran dari pengobatannya. Untuk gampang diterimanya adalah sebenarnya untuk pengobatan dari acne ini itu sangat tergantung severity atau keparahannya dan juga usia dari pasiennya juga dipertimbangkan. Terus juga kondisi dari pasiennya juga dipertimbangkan, apakah sedang hamil, apakah sedang ada alergi atau kondisi imunitas tertentu, itu juga perlu dipertimbangkan. Yang penting untuk diketahui, first line atau pilihan obat paling utama untuk acne itu adalah golongan retinoid. Untuk retinoid sendiri mungkin teman-teman sering dengar ya, karena sekarang ini retinoid itu kayak jadi happening banget. Banyak banget brand yang ngeluarin dengan zat retinoid di dalamnya. Nanti kalau misalkan mau tahu lebih lanjut tentang retinoid bisa ditanyain di Q&A. Next. Oh ya, selain retinoid, teman-teman mungkin sering tahu ya ada benzoyl peroxide yang biasanya teman-teman bisa beli di apotek. Sebenarnya itu harus under prescription, harus diresepkan oleh dokter supaya teman-teman bisa pas nge-tackle di jerawatnya tadi. Enggak salah, karena kayak yang udah saya jelasin tadi, kita harus tahu derajatnya dan harus tahu jenisnya untuk tahu pilihan terapi yang tepatnya. Terus untuk pengobatannya, jadi kita tuh harus secara keseluruhan untuk acne ini. Karena tadi kan ada 4 tuh yang kita udah bahas. Apa aja yang bisa bikin acne? Ada tentang dari si kelenjar minyaknya, ada gara-gara proliferasinya, ada gara-gara propionibacteriumnya ya. Terus juga ada gara-gara imunnya. Semua hal ini itu dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, hygiene. Hygiene itu penting banget karena kalau teman-teman jaga hygiene-nya, maka kemungkinan besar bakteri-bakteri propionibacterium dan lain-lain nggak akan punya kesempatan untuk ganggu di situ. Terus yang kedua juga berpengaruh dalam imunitas dan produksi kelenjar minyak adalah diet yang teman-teman miliki sehari-hari. Ya, jadi kalau dari penelitian sampai sekarang yang sudah terbukti meningkatkan kemungkinan terjadinya acne itu adalah makanan-makanan dengan high glycemic index atau makanan-makanan yang manis-manis gitu. Jadi kalau suka boba, suka apa, terus tiba-tiba jerawatan, nah itu memang secara penelitian emang terbukti kayak gitu. Dan selain itu juga dairy product itu juga terbukti meningkatkan kemungkinan terbentuknya acne. Dairy product tuh yang susu-susuan, keju dan lain-lain itu ya. Oke, terus selain itu tadi kita bisa melakukan regimen terapi dari luar ya. Ini usaha yang bisa dilakukan dari luar yaitu dari obat-obatan tadi. Bisa topikal itu maksudnya yang dipakai, yang diolesin di muka. Sama ada yang sistemik itu maksudnya diminum, jadi dia bekerja di seluruh tubuh. Kapan kita butuh ini dan itu harus dikonsultasikan karena sesuai dengan derajat keparahan si acne-nya tadi gitu. Terus untuk topikal tadi kita udah bahas ada macam-macam. Terus untuk sistemik itu biasanya yang dipakai tuh adalah kadang-kadang bisa dipakai antibiotik atau retinol sistemik, tapi ini benar-benar harus sesuai dengan resep dokter karena kalau misalkan teman-teman salah-salah malah bisa jadi resisten. Nanti kalau misal udah resisten maka teman-teman kehilangan pilihan terapi yang bisa mengobati, malah jadi udah nggak ada cara lain lagi karena udah resisten semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga pada hari ini adalah pancarkanlah kilau rambutmu yang akan dibawakan oleh Dr. Indira Hufi. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Indira Hufi.
Dr. Indira Hufi lahir di Surabaya 24 Februari pada tahun 1998. Beliau menempuh pendidikan kedokterannya di Faculty of Medicine Airlangga University 2016 sampai 2022. Beliau juga mengikuti Plastic Surgery and Reconstruction Department Exchange Program di Kaohsiung Medical University, Taiwan 2019. Beliau adalah coach di PT Adamco Learning Technologies Group dan salah satu leadership experience beliau adalah menjadi Student Council President of Cita Hati Senior High School Surabaya. Baik, langsung saja kita sambut Dr. Indira Hufi. Perkenalkan, saya Indira Hufi dan hari ini saya udah excited banget karena mau sharing ke kalian semua tentang kesehatan rambut. Nah, siapa sih yang nggak mau punya rambut seperti ini? Yang berkilau, tebel, mudah diatur, ya kan? Bersih, sehat. Tentunya seperti yang kita ketahui, rambut adalah mahkota atau bahkan identitas dari setiap orang. Tentunya setiap orang itu kepingin dong punya rambut yang bersih dan sehat. Dan saya lihat hari ini hebat sekali. Bukan hanya perempuan-perempuan aja yang peduli tentang kesehatan kulit, rambut, dan badan. Ternyata banyak loh peserta laki-laki. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, abis gini aku akan spill gimana sih bisa punya rambut bersih dan sehat. Next. Tapi sebelum itu, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar sedikit mengenai anatomi rambut. Jadi kalau kita lihat, di sini ada yang namanya hair follicle. Hair follicle ini seperti kalau misalnya teman-teman katakan tuh kayak akar rambut gitu ya. Terus kemudian di sini ada yang namanya kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea itu berfungsi untuk menghasilkan sebum atau minyak. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk sebagai pelembab rambut. Namun, apabila produksi dari sebum itu berlebihan, rambut kita itu bisa menjadi kelihatan berminyak gitu ya, kelihatan lepek. Kemudian selain itu, di sini juga ada yang namanya batang rambut. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat, yaitu batang rambut. Apabila batang rambut itu kita lihat secara detail, dibelah gitu ya, kita lihat menggunakan alat khusus, ternyata batang rambut kita itu terdiri dari beberapa lapisan atau bagian. Di bagian terdalam ini ada yang namanya CMC atau Cell Membrane Complex, di mana CMC ini merupakan sekumpulan sel yang berfungsi untuk memperkuat, memperkokoh, serta memberikan elastisitas pada rambut secara alami. Fungsinya nanti apa sih? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Next. Oke, setelah mempelajari anatomi rambut, kita akan mempelajari mengenai fase pertumbuhan rambut. Rambut kita, hair follicle, itu tumbuh dalam 3 tahap. Tahap yang pertama, kalau teman-teman lihat di gambar yang paling kiri, rambut kita akan memasuki fase pertama yaitu fase anagen. Pada fase anagen ini, rambut kita itu tumbuh secara aktif. Di mana fase anagen ini memakan waktu cukup lama, yaitu sekitar 2-6 tahun. Wow, lama ya. Dan ternyata teman-teman, 90% rambut kita saat ini itu sedang berada di fase anagen. Setelah memasuki fase anagen, rambut akan masuk ke step berikutnya, yaitu fase katagen. Fase katagen ini cukup memakan waktu yang singkat, yaitu sekitar 1-2 minggu. Atau bahkan ada yang mengatakan 3-6 minggu, jadi cukup singkat waktunya. Fase katagen ini merupakan fase transisi dari yang rambutnya tadinya tumbuh aktif, dan akan masuk ke fase selanjutnya, itu fase terakhir yang disebut sebagai fase telogen. Fase telogen ini disebut juga sebagai fase istirahat atau resting phase, di mana rambut kita akan tumbuh menjadi dewasa, matur, dan akhirnya mengalami kerontokan. Jadi rambut akan bertumbuh dan berputar pada siklus ini. Next. Oke, sekarang teman-teman udah ngerti ya mengenai anatomi rambut dan fase pertumbuhan rambut secara singkat. Nah, teman-teman, ternyata bukan hanya aja kehidupan yang punya banyak masalah, tapi rambut kita juga bisa punya banyak masalah, ya kan? Nah, berdasarkan apa yang sudah saya searching, saya cari tahu di internet, berdasarkan survei dan lain-lain, ternyata pada usia dewasa muda seperti kita semua ini loh, ada 3 masalah yang paling sering ditemukan, yaitu ada kerontokan, ketombe yang disertai kawan-kawannya, yaitu berminyak dan lepek, kemudian rambut kering dan bercabang. Next. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari kerontokan. Dok, sebenarnya kalau rambut rontok itu normal atau enggak sih? Saya tuh bingung loh dok.
Atau jangan-jangan kalau rambut saya itu rontok, itu berarti artinya pasti nggak normal ya? Eits, tunggu dulu, mari kita simak slide berikut ini ya. Jadi sebenarnya rambut rontok itu normal loh, tapi ada tapinya. Apabila jumlah kerontokan per harinya itu masih dalam batas wajar, yaitu sekitar 80 sampai 100 helai per hari. Apabila kurang dari 80 berarti masih normal. Namun apabila sudah lebih dari 100 helai per harinya, hati-hati, jangan-jangan kerontokan rambut kalian itu bukan kerontokan yang normal. Apa saja faktor resiko yang bisa mempengaruhi faktor kerontokan rambut? Yaitu yang pertama, adanya stres. Jadi kalau teman-teman perhatikan, apabila teman-teman sedang dalam kondisi yang stres banget gitu ya, misalnya lagi persiapan skripsi, mau ujian, mau OSCE gitu ya, pasti kan tegang banget ya. Otomatis kita lihat, wah rambutnya kita tuh rontok banyak banget. Yang kedua, kondisi medis seperti penyakit-penyakit autoimun, hipotiroid, dan lain-lain yang bisa mengganggu keseimbangan hormon. Yang ketiga, defisiensi makro dan mikronutrien. Yang keempat, restriksi kalori. Nah, ini terutama sering banget pada perempuan-perempuan, cewek-cewek ini ya, yang sukanya tuh defisit kalori dalam jangka waktu yang lama banget ya. Akhirnya bukan badannya aja yang kurus, tapi rambutnya juga bisa ikutan kurus. Hati-hati ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah sinar UV. Paparan matahari yang secara langsung pada rambut kita dalam waktu jangka yang lama itu bisa juga menyebabkan kerontokan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui secara gampang dan cepat rambut kita itu rontoknya itu masih dalam batas normal atau enggak? Itu kita bisa melakukan pemeriksaan yang namanya hair pull test. Mari kita sama-sama simak video berikut ini. This is a video demonstration of the hair pull procedure. Is typically used in clinic to evaluate hair loss. Untuk mengetahui apakah rambut kerontokan Before starting the hair pull procedure, make sure that patients with long hair have it down, not tied up, and that short hair is at least half an inch long. The hair pulls are typically performed at the vertex, the two parietal areas, and the occipital area of the scalp. First, select 50 to 60 hairs in the desired scalp location. This bundle size is estimated based on experience. Hold the bundle close to the scalp between the thumb, index finger, and middle finger. The clinician should then firmly pull on the bundle using slow traction as the fingers slide down the hair shaft, avoiding a fast and forceful tug. To evaluate your hair pull test, count the number of hairs that were extracted from the scalp. Be sure to discard any broken hairs. They are not included in the count. Apabila tidak ada rambut yang rontok, maka normal. Dan apabila rambut yang rontok itu dihitung lebih dari 2 per bandelnya tadi, maka hati-hati, jangan-jangan Anda mengalami kerontokan yang berlebih. Oke, nah ini yang paling disukai oleh netizen. Gimana sih solusinya dok? Saya udah tahu sekarang saya mengalami kerontokan. Gimana cara mengatasi kerontokan ini dok? Oke, akan aku spill caranya. Yang pertama, memilih produk atau sampo rambut yang sesuai dengan tipe rambut kalian. Yang kedua, gunakan hair tonic. Hair tonic ini berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan rambut. Yang ketiga, hindari mengikat rambut terlalu kencang karena bisa menyebabkan penarikan dari akar rambut dan mudah rontok. Yang keempat dan kelima, hindari stres dan diet yang bergizi dan seimbang. Next. Selain tadi kerontokan, ada juga namanya permasalahan ketombe. Kenapa ketombe ini bisa terjadi? Yang pertama, ternyata di bagian kulit kepala kita itu ada namanya flora normal atau makhluk kecil normal yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Itu namanya Malassezia. Nah, Malassezia ini dia itu suka banget sama area yang berminyak. Ketika rambut kita itu memproduksi banyak sekali sebum atau minyak, Malassezia ini justru akan semakin senang dan semakin banyak jumlahnya. Sehingga tubuh kita itu merespon berlebih, imun tubuh kita tuh berespon, siapa ini gitu kan ya. Kemudian akhirnya menyebabkan area scalp atau kulit kepala kita itu menjadi teriritasi. Dan akhirnya terjadi kerontokan dari sel kulit kepala, yaitu menjadi ketombe. Selain Malassezia yang berlebih, yaitu yang kedua adanya sampo atau produk rambut yang tidak cocok. Yang ketiga, stres dan makan makanan yang kurang zinc, vitamin B, dan omega 6. Nah, sekarang kalau kita lihat di gambar ini adalah perbedaan antara kulit kepala yang normal, ini adalah kulit kepala dengan ketombe biasa, dan ini adalah kulit kepala dengan ketombe yang disebabkan oleh dermatitis seboroid. Gimana dok cara membedakan ketombe biasa dengan ketombe yang disebabkan karena dermatitis seboroid? Apabila ketombe biasa, ini biasanya hanya gatal gitu ya, sama kita cuma bisa melihat titik-titik dari
sel kulit kepala yang terkelupas. Apabila dermatitis seboroik ini tampak sekali banyak bagian-bagian yang teriritasi berminyak kemerahan. Selain itu, apabila kalian menemukan ketombe selain di kulit kepala, misalnya contoh di alis, daerah dada, pokoknya yang berminyak ya, di lipatan-lipatan, jangan-jangan Anda bukan mengalami ketombe biasa, tapi ketombe akibat dermatitis seboroik. Oke, next. Ini adalah cara mengatasi ketombe yang biasa ya, bukan ketombe akibat dermatitis seboroik. Yang pertama, sampo anti ketombe. Nah, biasanya kalau kalian beli di supermarket, kalian lihat ya, di bagian belakangnya ada ingredients bahan-bahannya, itu bisa mengandung salah satu dari ini, yaitu selenium sulfide, tea tree oil, atau asam salisilat. Yang kedua, berdasarkan penelitian, cara mengatasi ketombe yang paling ampuh dan efektif pada orang Asia seperti kita adalah dengan keramas setiap hari menggunakan dual shampoo. Apa artinya dual shampoo? Jadi menggunakan sampo anti ketombe 2 kali seminggu dan sisanya menggunakan sampo yang biasa kalian cocok yang kalian gunakan. Kemudian yang ketiga, hindari stres. Nah, dok, apa yang harus saya lakukan apabila saya mencurigai kalau saya ini mengalami dermatitis seboroik tadi? Nah, Anda harus segera datang ke dokter spesialis kulit kelamin untuk melakukan konsultasi untuk ditindaklanjuti. Next. Oke, permasalahan yang terakhir ya, kering dan bercabang. Nah, sebenarnya teman-teman, banyak dari kita itu yang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu justru dapat memicu rambut kita menjadi kering dan bercabang. Yang pertama, misalnya bolak-balik ganti cat rambut ya. Bulan ini ganti warna pink, bulan depan ganti warna biru. Padahal kandungan dari semiran rambut itu mengandung bahan kimia yang dapat merusak rambut apabila teman-teman bolak-balik mengganti cat rambut. Yang kedua, menggunakan hair dryer yang kurang tepat. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menggunakan hair dryer yang tepat. Yang ketiga, gesekan atau friction dari handuk. Jadi teman-teman, kadang yang rambutnya panjang gitu ya, pingin cepat-cepat kering langsung digesek-gesek gitu pakai handuk. Padahal itu bisa menyebabkan rambut menjadi kering dan bercabang. Yang keempat, membiarkan rambut kering dengan sendirinya. Nah, ini adalah poin yang paling sering banget teman-teman kira salah. Padahal teman-teman mengira, lebih baik mengeringkan rambut secara alami, natural aja daripada pakai hair dryer yang panas. Ternyata itu salah loh teman-teman. Next. Nah, kalau kita ingat tadi, ini yang namanya CMC yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, kenapa CMC ini berhubungan apa sama hair dryer dan mengeringkan rambut secara alami tadi? Nah, apabila kita keramas, batang rambut kita kan kontak dengan air. Itu menyebabkan batang rambut kita itu menjadi membengkak. Bukan hanya batang rambut kita yang membengkak, tapi CMC ini juga akan ikut membengkak. Nah, CMC apabila membengkak dalam jangka waktu yang lama, itu akan mempercepat kerusakan rambut. Sama seperti halnya kalau kita mengeringkan rambut secara alami, membiarkan kering, tentunya tidak akan memakan waktu yang cukup singkat. Pasti akan lebih lama bukan? Nah, maka dari itu CMC yang kontak dengan air dan membengkak dalam jangka waktu yang lama akan mempercepat kerusakan rambut. Next. Ini adalah cara mengatasi rambut kering dan bercabang. Yang pertama, pakai conditioner pada batang rambut. Kenapa pada batang rambut? Kenapa tidak pada kulit kepala? Karena conditioner itu mengandung pelembab, ya kan? Pelembab itu bisa menyumbat pada area kulit kepala dan sehingga membuat minyak yang diproduksi secara alami oleh kepala itu tidak bisa keluar. Jadi rambut itu tambah kering. Selain itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan ketombe. Jadi teman-teman harus ingat pakai conditionernya pada area ujung dan batang rambut ya. Kemudian yang kedua, menggunakan hair dryer secara benar. Gimana caranya, Dok? Yaitu menggunakan hair dryer dengan jarak 15 cm di depan rambut dengan gerakan kontinu. Jadi jangan cuma stay di satu area gitu aja ya, tapi gerakan kontinu dengan jarak 15 cm. Kemudian gunakan hair protectant oil. Hair protectant oil ini bisa digunakan pada saat sebelum mencatok rambut atau saat sudah mengeringkan rambut setengah kering gitu ya, dikasih hair protectant oil pada ujung-ujung dan batang rambutnya, kemudian kembali di hair dryer. Yang keempat, ini trimming rambut secara berkala. Jadi rambut itu dipotong untuk fungsinya membuang rambut-rambut yang kering dan rambut-rambut bercabang. Next. Oke, dari semua materi yang saya sampaikan hari ini ada beberapa poin yang sudah saya rangkum. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan rambut. Dengan menjaga kebersihan rambut itu merupakan salah satu kriteria rambut yang sehat. Yang kedua, memilih produk rambut yang sesuai dengan kondisi dan tipe rambut.
Yang ketiga, melakukan perawatan rambut secara rutin. Tentunya melakukan perawatan rambut tidak harus di salon, tapi kita juga bisa melakukan perawatan rambut secara mandiri di rumah. Yang keempat, hindari stres dan makan makanan bergizi. Tentunya teman-teman harus ingat ya, merawat rambut itu bukan hanya saja dari luar, tapi kita juga harus merawat dari dalam. Dan ini poin yang paling penting teman-teman, tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Next. Ini referensi yang saya gunakan. Semoga materi yang saya bawakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekarang saatnya untuk berkata goodbye bad hair days and hello good hair days. Saya Indira, terima kasih dan sampai jumpa. Materi selanjutnya adalah Healthy Lifestyle, Shaping Your Body Image, yang akan dibawakan oleh Dr. Abu Rizal Dwi Katmono Johan. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Abu Rizal. Dr. Abu Rizal lahir di Surabaya 17 Februari 1998. Dr. Abu Rizal menempuh pendidikan kedokterannya di Faculty of Medicine Airlangga University pada tahun 2016 sampai 2022. Salah satu dari pengalaman kerja Dr. Abu Rizal adalah menjadi nutrition consultant di Mary Friends Bodyline dari 2021 hingga sekarang. Salah satu prestasi dari Dr. Abu adalah mendapatkan bronze medal in 10th Busan Choral Festival 2014, kemudian menjadi runner-up dari Airlangga University Ambassador pada tahun 2018, mendapatkan gold medal di Regional Medical Olympiad pada tahun 2019, dan salah satu dari publikasi beliau adalah The Effect of Early State Administration in Change of Glycemic Control and Weight Loss of Obesity or Overweight Patients with Type 2 Diabetes. Baik, langsung saja kita sambut Dr. Abu Rizal Dwi Katmono. Selamat siang semuanya. Iya, tadi sempat disinggung ya, ada 3 materi sebelumnya ya, semuanya tentang glow up. Dan ini adalah rangkaian materi terakhir, di mana glow up itu nggak cuma tentang kulit, tentang rambut, tapi juga gimana caranya kita menjaga bentuk badan kita tetap ideal. Nah, memang materi saya sekarang ini agak berat karena ya kalau kita bilang bahasanya agak tabu ya. Siapa sih yang mau dibilang gendut? Nah, itu kan ya, apalagi semenjak pandemi kemarin itu muncul banyak hashtag ya, self love dan mental health matter yang orang-orang tuh pada nggak mau, defense mekanismenya adalah nggak mau dibilang gendut. Gitu ya. Jadi nanti setiap ada kata gemuk atau obesitas saya ganti montok aja ya biar lebih sopan ya. Oke. Ini ya, body shaping. Hari ini kita mau bicara tentang ini ya. Oke, nanti kita akan discuss sedikit tentang montok, body composition, diet, olahraga sama terapi terkini. Oke. Next. Nah, kalau tadi sudah banyak sekali referensi yang kita dapatkan dari ilmiah ya. Saya nggak mau yang berat-berat. Saya ambil dari Cherry Bell aja ya. Mungkin ada yang tahu lirik ini? Bisa nyanyi bareng mungkin? Ada yang tahu lagunya? Kalimat ini sebenarnya simple ya. Tulisannya kamu cantik, cantik dari hatimu. Nah, ini suatu kalimat yang menutup rangkaian kita seminar kali ini. Bahwa cantik itu nggak selalu tentang muka yang harus bersih. Rambut berkilau tadi kata Dokter Indira, ataupun badan yang ideal, tapi juga ditutup dengan ini, ada hati yang cantik juga yang bisa memancarkan aura kita. Kita mau bahas dulu tentang kriteria yang agak menyeramkan ini, obesitas atau montok tadi. Kalau menurut kriteria ya kita bicara ilmiah sedikit, ada yang namanya BMI ya. BMI itu Body Mass Index, perbandingan antara berat badan dan tinggi badan kuadrat. Jadi satuannya kilogram per meter persegi. Nanti teman-teman bisa keluarkan kalkulator sendiri untuk teman-teman hitung nih berat badan kalian dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Nah, dari ini semua teman-teman akan ketemu yang namanya body mass index. Cuma mungkin teman-teman akan melihat perbedaan. Kalau misalnya teman-teman lihat di internet dan lain sebagainya, kebanyakan menggunakan yang punyanya WHO, dia bilang obesitas itu di atas 30, sedangkan untuk kita orang Asia, obesitas range-nya di atas 25, jadi di atas range 23 itu kita sudah harus hati-hati ya, karena ada penelitian, next, nah ini ada perbedaan.
untuk kita orang Asia, tulang kita jauh lebih kecil dan kadar lemak kita lebih banyak. Ini yang bikin teman-teman mungkin kalau ngelihat, oh kok artis-artis Hollywood lebih bagus-bagus ya badannya, kok saya